warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membawakan topik tentang waralaba. Saya Latifah Nur. Saya Risma Setiauni. Saya Bagiatus Solihah. Saya Ita Yuni. Dan saya Nabila Najwa. Apa sih waralaba itu? Bisnis waralaba atau yang dikenal dengan franchise ini sebenarnya bukan model bisnis baru. Bisnis ini sudah ada pada tahun 1930, di mana pada saat Howard dari Johnson untuk pertama kalinya memperkenalkan kepada McDonald. Secara umum, bisnis waralaba merupakan salah satu bisnis yang berjalan antara pemilik brand atau merek. Pihak antar waralaba diwajibkan untuk membayar sejumlah biaya untuk mendapatkan hak usaha waralaba. Ada 10 tips untuk memilih bisnis waralaba. Yang pertama, pilih bidang yang kita sukai. Yang kedua, pilih produk atau jasa yang dibutuhkan banyak konsumen. Yang ketiga, pilih yang diminati banyak orang. Yang keempat, mudah percaya dengan cerita orang. Yang kelima, sesuaikan dengan modal yang kamu punya. Yang keenam, cek latar belakang franchise. Pilih sesuai pilihan kita. Yang ketujuh, memahami proyeksi keuangan yang diberikan. Yang kedelapan, baca kontrak kerjasama dengan teliti. Yang kesembilan, pastikan jaminan dalam perjanjian. Yang kesepuluh, cari lokasi yang strategis, jenis dan contoh bisnis waralaba. Yang pertama itu ada waralaba luar negeri dan waralaba dalam negeri. Contoh waralaba dalam negeri itu seperti Thai tea, boba tea, sabana, dan kebab Baba Raffi. Ada juga Indomaret dan Alfamart dan Alfamidi. Keuntungan menjalankan bisnis waralaba yang pertama itu ada manajemen bisnis yang telah terbangun. Yang kedua itu merek yang sudah terkenal masyarakat. Yang ketiga, kerjasama yang telah terbangun sejak awal. Yang keempat, peluang sukses itu lebih cepat. Tips sukses menjalankan bisnis waralaba dengan modal kecil. Pertama, pilihlah waralaba yang mudah digeluti atau dijalankan. Kedua, pilihlah waralaba yang produknya akan terus bertahan dan dibutuhkan oleh konsumen. Ketiga, pilihlah waralaba dengan harga produk yang terjangkau namun tetap memiliki kualitas yang prima. Pemberton adalah salah satu orang yang paling awal dan paling sukses memperkenalkan sistem operasi waralaba di Amerika Serikat dengan merek Coca-Cola. Keuntungan dari waralaba, kita akan mendapatkan akses ke program pelatihan yang memberi kita semua keterampilan yang kita butuhkan. Terus minim resiko, kemungkinan mendapatkan pinjaman dari bank lebih besar, lebih santai, dan juga lebih fleksibel. Lalu ada kerugian dari sistem waralaba, investasi awal yang tinggi, kurangnya kebesaran dalam kontrol usaha, terikat dengan pemasok. Keuntungan bisnis waralaba untuk pewaralaba adalah adanya sumber pemasukan baru seperti fee, royalti, dan biaya pelatihan. Kedua, meningkatkan omset dan putaran bisnis dari pewaralaba. Ketiga, mempermudah dalam proses pengaturan, manajemen, dan pengawasan karena masing-masing cabang diawasi oleh terwaralaba. Keuntungan bisnis waralaba untuk terwaralaba adalah dapat memiliki bisnis dan sistem bisnis dalam waktu yang relatif singkat dan mudah. Kedua, mengurangi resiko kerugian, lalu terbantu dari segi brand atau merek. Ada beberapa manfaat berbisnis waralaba. Yang pertama, terbukti menguntungkan. Kedua, memiliki sistem operasi bisnis yang efektif. Ketiga, brand awareness yang lebih tinggi. Keempat, memiliki jaringan bisnis yang lebih luas dan dukungan manajemen. Dukungan ini juga yang akan membuat waralaba memahami kendala-kendala yang dialami penerima waralaba. Adapun kelebihan dari waralaba ini, yang pertama, mendapatkan pelatihan formal, mendapatkan bantuan keuangan dan metode pemasaran yang telah terbukti.
Adapun kekurangan dari waralaba, pertama mendapat pajak franchise, yang kedua mendapat royalti, yang ketiga dan kurangnya kebebasan dalam operasi. Trik beli bisnis pada waralaba yaitu memiliki ciri khas, yakni sebuah usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain sejenisnya dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas yang dimaksud. Indikator waralaba yang tidak sehat yaitu konsep waralabanya tidak jelas, tidak transparan, dan tidak memiliki SOP (Standard Operational Procedure). Adapun hal yang sebaiknya tidak dilakukan pembeli waralaba, yang pertama yaitu saat memulai bisnis jangan sepenuhnya mempercayakan kepada bawahan. Yang kedua, jangan berprinsip yang penting menguntungkan, namun usahanya juga tidak sesuai dengan SOP yang dimiliki. Adapun hal yang mesti dilakukan pembeli waralaba, yang pertama, buktikan dulu kalau bisnisnya benar-benar menguntungkan dan buat beberapa gerai sendiri sebagai pilot project. Yang kedua, buat prosedur operasionalnya atau SOP yang bahan bakunya yang mudah dijalankan. Yang ketiga, pilih calon pembeli waralaba yang punya jiwa wirausaha yang serius. Beberapa hal yang harus dipahami sebelum menjual waralaba. Pertama, kita harus menguasai terlebih dahulu bisnis yang kita jalankan. Kedua, sistemasikan bisnis sebelum diwaralabakan sehingga bisnis menjadi lebih teratur. Ketiga, memaksimalkan bisnis terlebih dahulu atau optimalkan bisnis sehingga betul-betul siap. Keempat, mengorganisir tim dalam bisnis. Kelima, berjalannya kerjasama antar satu bidang dengan bidang yang lainnya. Ada menciptakan usaha yang solid dan menguntungkan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menciptakan usaha yang solid dan menguntungkan, yaitu pertama, produk andalan kita sebaiknya mencakup unsur-unsur berikut ini. Yang pertama, yaitu unik. Yang kedua, berkualitas. Yang ketiga, marketable. Membangun merek yang kuat. Merek ibarat sebuah bendera bagai suatu produk atau usaha. Sebuah identitas produk atau usaha yang mengusung keseluruhan konten yang ingin ditampilkan, termasuk image yang ingin ditonjolkan. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai merek waralaba, antara lain: 1. Menciptakan merek waralaba kita. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah nama merek sebaiknya simpel dan mudah diingat. 2. Disesuaikan dengan image waralaba yang ingin ditonjolkan. Selanjutnya ada logo merek. Ada hal yang harus diperhatikan, yaitu bentuk logo dan warna logo. Kemudian ada tips mengenal hasil investasi. Tingkat hasil investasi yang menarik sangat terkait dengan jenis usahanya. Beda jenis usaha, bisa beda pula tingkat hasil yang dikatakan menarik. Sebagai contoh, tingkat hasil untuk usaha waralaba laundry bisa dibedakan dengan tingkat hasil investasi yang usaha waralaba ayam bakar. Kuncinya adalah kita harus mengetahui tingkat hasil yang umum untuk jenis usaha waralaba yang Anda geluti. Bisa mengadakan dengan survei ke usaha-usaha serupa. Cara membedakan franchise dan business opportunity. Di Indonesia terjadi bias pengertian antara franchise dan business opportunity. Bagaimana membedakannya? Sejatinya pertanyaan tersebut sulit untuk dijawab. Bukan hanya masyarakat awam, para pakar franchise di Indonesia pun masih tidak bisa membedakannya. Penyebab informasi di Indonesia mengenai franchising dan BO masih sangat minim. Akibatnya terjadi salah kaprah pada penerapan franchise di industrinya. Yang jelas, konsep franchising dan BO itu serupa tetapi tidak sama. Masing-masing memiliki konsep dasar yang sangat berbeda antara franchise dan BO. Sebenarnya terletak pada ongoing support atau dukungan yang berkesinambungan di franchising dan format perjanjiannya. Ketentuan operasional BO bersifat lebih longgar dibandingkan franchise. Jika ada perjanjian, biasanya hanya mengacu kepada dua belah pihak saja. Itu pula yang menyebabkan banyak investor membidik BO karena transaksinya untuk membeli bisnis bisa lebih cepat. Tidak perlu ketat dalam menyeleksi calon pembeli bisnis. Kemudian, BO juga jarang memiliki continuous support. Sistemnya hanya disepakati dua belah pihak saja dan tidak memiliki hukum yang kuat. Sedangkan franchise lebih memiliki kekuatan hukum yang kuat. Dari sisi konsep bisnis, franchise memiliki daya tahan yang kuat daripada BO. Yang selanjutnya,
itu menyusun perjanjian waralaba yang menarik. Ini sangat penting bagi seorang franchiser untuk dapat menyusun perjanjian waralaba yang menarik. Untuk itu ada beberapa poin yang bisa diperhatikan. Yang pertama itu menggarisbawahi benefit yang akan kita berikan kepada franchise kita, terutama menekankan masalah benefit finansial yang akan didapat dari waralaba kita. Yang kedua itu mempelajari ketentuan hukum yang berlaku mengenai perjanjian waralaba. Yang ketiga itu menyebutkan secara transparan dan mendetail mengenai hak dan kewajiban franchiser dan franchise. Kemudian yang keempat, menyiapkan klausul-klausul untuk mengantisipasi kondisi force majeure dan hal-hal lain yang belum diantisipasi. Kemudian ada strategi pemasaran waralaba yang meliputi yang pertama itu menyediakan sebuah outlet sebagai sampel. Yang kedua, melakukan pendekatan personal. Yang ketiga, mengundang wartawan untuk meliputi waralaba kita. Yang keempat, menjalin hubungan dengan media dan wartawan yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir itu mengikuti pameran waralaba dan usaha kecil menengah atau UKM. Sekian informasi yang kami berikan. Saya Risma Sejauhuni mewakili seluruh teman-teman saya. Pamit undur diri, sampai jumpa.